teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pivot table. Jadi pivot table itu adalah suatu tools yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dengan merangkum dan juga menyusun data secara dinamis. Nah, contohnya di sini teman-teman udah lihat ada data-datanya. Nah, teman-teman bisa blok dulu data yang emang teman-teman mau buat, seperti gambar seperti video di atas. Lalu setelah diblok, teman-teman bisa klik pivot table. Lalu teman-teman klik OK. Nah, maka akan muncul tabel kosong seperti di sini. Nah, lalu di kanan ini ada filter, kolom, row, dan juga value. Nah, jadi filter itu digunakan buat dijadikan acuan sebagai filter yang akan menyaring data pada tabel. Lalu untuk kolom sendiri itu berisi field yang akan disusun secara mendatar atau horizontal. Nah, untuk row itu adalah area yang akan disusun secara vertikal. Dan yang terakhir, value adalah bidang yang nantinya itu akan menentukan data mana aja yang akan disajikan di area tabel. Nah, di sini kita masukkan beberapa poin ke dalam filter, ke dalam kolom, ke dalam rows, dan juga ke dalam value. Nah, jadi kita memfilter kategori dan lalu kita menaruh produk di dalam kolom. Selanjutnya, bagian rows kita masukkan region, dan untuk quantity juga kita masukkan di dalam rows. Nah, yang terakhir di total price kita masukkan value. Maka akan terjadi tampilan seperti di sini. Teman-teman bisa melihat nih. Di tampilan ini nantinya akan ada rangkuman dari tabel yang tadi banyak sekali sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat kira-kira di bagian is itu di negara New York misalnya penjualannya itu berapa dalam setiap produknya gitu. Dan berikutnya juga untuk West itu. Jadi memang lebih mudahkan untuk para pembaca ya untuk merangkum data terkait data yang banyak seperti ini. Nah, lalu kalau teman-teman ingin merubah juga bisa. Misalnya teman-teman ingin melihat yes sama west aja totalnya berapa, maka teman-teman tinggal memasukkan region saja di bagian rows. Nah, nanti hasilnya akan seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengotak-atik sendiri tabelnya hingga menemukan yang teman-teman inginkan. Nah, kalau di sini contohnya itu untuk teman-teman ingin tahu kalau per negara itu berapa sih. Nah, maka akan seperti tadi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan if. Nah, jadi fungsi if itu menyediakan pengguna Excel dengan alat yang kuat untuk mengotomisasikan keputusan dan perhitungan berdasarkan suatu kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini teman-teman misalnya terdapat beberapa data. Misalnya di sini ada nomor, nama toko, dan juga di sini tokonya itu ada memiliki stok dari masing-masing produk. Nah, di sini kita akan menentukan nih kira-kira si toko ini apakah memiliki produk yang cukup atau dia memiliki produknya itu kurang stok. Nah, teman-teman bisa yang pertama ditotalin dulu nih dari masing-masing toko itu memiliki berapa produk totalnya. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui produknya berapa, teman-teman mengatur dulu nih kira-kira minimal dari produknya itu mau berapa. Misalnya di sini saya contohkan saya ingin tiap toko ini memiliki minimal 255 produk. Maka rumus yang akan dicatat ialah sama dengan if lalu buka kurung, teman-teman klik tabel total lalu lebih dari 255, maka kita katakan cukup. Nah, lalu titik koma tidak cukup gitu. Nah, jadi tidak cukup ini untuk menandakan bahwa yang kurang dari 255 dikatakan kurang stok. Nah, lalu teman-teman bisa double klik. Nah, hasilnya akan terotomisasi gitu. Jadi teman-teman akan lebih mudah nih untuk menentukan suatu keputusan apakah suatu produknya itu cukup atau kurang stok. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.